So halo guys, balik lagi sama Kulas Sore. Oke, jadi kalian tahu nggak sih guys kalau iPhone 12 series sebentar lagi bakalan rilis. Yang itu artinya iPhone sebelumnya bakal terkena dampaknya. Yap, iPhone yang udah rilis tahun-tahun sebelumnya bakal terjadi penurunan harga, entah itu smartphone yang baru maupun yang second. Tapi di video kali ini aku mau bahas satu smartphone dari Apple nih, yaitu adalah iPhone XR. Ini dia smartphone-nya. Jadi smartphone ini adalah smartphone budget atau smartphone yang dibilang versi murahnya dari smartphone XS series yang merupakan smartphone flagship tahun 2018. Yang membuat smartphone ini terlihat lebih menarik tentu karena harganya ya. Jadi harga dari smartphone ini tentu lebih terjangkau dibandingkan teman-teman seangkatannya, yaitu iPhone XS dan XS Max. Di tahun 2020 ini, harga dari smartphone ini terbilang menggiurkan. Karena di angka 7 jutaan aja, teman-teman semua bisa dapetin smartphone ini dengan kondisi second yang terbilang masih cukup baik ya. Gak dikit loh orang yang lebih milih buat beli smartphone ini ketimbang HP Android kalau mereka punya uang 7 jutaan aja. Dan itu udah terbukti dari berita-berita gadget kalau si XR ini sering masuk daftar Hot of Topic smartphone di tahun 2018. Kalau kita lihat dari sisi desain, ya emang nggak sepremium versi XS series atau X sekalipun. Bodinya nggak mengkilap, terus framenya juga diganti ke aluminium, bezelnya tebal dan kameranya cuma satu. Yap, kalau kita lihat dari bagian belakang, ini malah nggak kerasa kayak HP-HP iPhone premium yang kameranya 2 atau 3. Tapi terlepas itu semua, ini masih cukup keren kok buat kalian pegang. Bagian depannya punya poni layaknya iPhone 11 sekarang. Di belakangnya juga ada logo Apple yang bikin kebanggaan buat megang HP ini naik drastis. Terus ya udah, sisanya cuma masalah selera dan aku masih kompromi kok soal itu. Untuk di bagian layar, ini juga merupakan sesuatu yang dipangkas oleh Apple. Namun rasanya untuk Liquid Retina display di iPhone XR ini menurutku nggak ada kurangnya kok. Bahkan tetap terlihat jelas dan detail meski secara angka ini kalah jika dibandingkan dengan layar OLED di seri lainnya. Tapi jujur sih, kalau masalah layar kalian harus benar-benar cobain karena ini nggak kerasa beda. Dan ya masih enak dan tajam-tajam aja. Bahkan buat nontonin video YouTube dan Netflix selama berjam-jam, aku pun tetap bisa nikmatin kok. Gak ada yang bikin aku kecewa karena layarnya juga udah bisa kita set ke 1080p dan udah. Untuk sisi performa, kayaknya ini nggak perlu ditanyakan lebih rinci deh. Soalnya ini adalah generasi satu tingkat di bawah iPhone 11 series yang pastinya masih ngebut banget di tahun 2020 ini. Bahkan sampai tahun 2022 nanti kayaknya si A12 Bionic ini bakal tetap perkasa buat hadepin para pendatang baru yang tentunya bakal punya peningkatan dari versi yang ini. Oh ya, sekarang aku saat main game juga udah pindah dari Exynos 9820 milik Samsung S10 Plus ke A12 Bionic milik iPhone XR ini. Performanya ya mirip-mirip. Game PUBG Mobile juga bisa kita libas sampai ke grafik rata kanan dan mainin game berjam-jam pun aku juga cukup nyaman. Kalau untuk masalah baterai gimana ya? Tenang. Baterai dari XR itu adalah baterai terbaik, bahkan jauh lebih baik penggunaannya ketimbang XS Max. Meski secara angka XS Max lebih besar dengan 3174 mAh-nya, namun baterai berkapasitas 2942 mAh DXR ini bakalan lebih awet. Kenapa? Karena penggunaan resolusi layar dan ukuran layarnya yang lebih kecil ketimbang XS Max. Buat penggunaan real, aku bisa pakai HP ini dari pagi sampai maghrib untuk penggunaan standar. Terus buat push rank dari jam 10 malam sampai jam 1 pagi, baterai HP ini juga masih bisa tersisa. Ya, jadi untuk masalah baterai pasti aman lah. Masalahnya, kalau kalian belinya ori, pasti charger yang dikasih bukan fast charging. Karena emang dari Apple-nya nggak kasih itu untuk memangkas harga dari smartphone ini. Beda dengan XS dan XS Max yang udah di dalam paket pembeliannya. Oh ya, ngomong-ngomong soal charger, aku sebenarnya pakai charger pihak ketiga yang emang disaranin oleh iBox. Ya, meski bukan original Apple, namun charger ini juga bisa mengantarkan arus yang sesuai dengan standar Apple yang pastinya aman buat smartphone ini. Untuk charger ini aku bisa dapat di harga 600 ribuan aja, sedangkan kalau kalian beli yang original itu bisa 1,1 juta rupiah. Next, kita bahas tentang kamera, sesuatu yang diandalkan oleh iPhone. Untuk kamera belakang sendiri, seperti yang udah aku bilang kalau kameranya cuma satu. Kameranya ini punya resolusi 12 megapiksel dan hasilnya itu khas iPhone banget.
Untuk hasil kalian bisa cek sendiri. Oke, ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari iPhone XR. Ini pakai resolusi 1080p di 60 fps. Gini ya. Oke, ini kondisi sore hari jam 16.50. Oke, sebentar lagi jam 5. Tapi masih cukup terang ya di sini. Oke, coba kita ajak lari. Ya, kurang lebih kayak gitu buat kamera belakangnya. Yo. Untuk Instastory, HP ini juga nggak patah-patah ya. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan aku membeli iPhone. Supaya story nggak patah-patah bro. Kalau kita balik ke bagian depan, smartphone ini dibekali dengan kamera 7 megapikselnya. Untuk hasil, cek aja foto-foto berikut ini. Yo, dan ini adalah contoh kamera belakang dari iPhone XR. Ini di resolusi Full HD. Oke, ini masih jalan ya. Jadi ini di depan perumahan, ya di sekitar perumahan lah. Kayak gini kondisinya. Oke, cukup bagus. Sekarang kita coba ajak lari ya. Kayaknya ini cukup goyang sih kalau buat kamera depan. Oke, kelihatan goyang-goyang. Dan oke, langsung kita balik ke studio. Nah, gimana? Kalian tertarik nggak buat beli iPhone XR di tahun 2020 ini? Kalau aku sih udah. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya.